Halo, Assalamualaikum. Halo Mas Bayu, apa kabar? Iya. Ya, apa kabar? Baik. Iya. Sudah siap new normal? Siap, alhamdulillah. Ini sudah seharusnya pakai masker, cuman karena lagi live, jadi terpaksa maskernya dibuka dulu karena kalau pakai masker suara tidak keluar. Jadi kita cut dulu maskernya. Terima kasih. Halo Kakak Linda, minta tolong perkenalkan dulu Anda itu di mana, sekarang profesinya apa, dulunya bagaimana waktu taruna, dan tips-tipsnya bisa masuk taruna itu bagaimana. Coba Kakak Linda gimana? Selamat pagi semuanya, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, dosen instruktur, salam hormat dan terima kasih karena bimbingan dari bapak-bapak dan ibu semua sehingga saya sampai saat ini sebagaimana adanya semua berkat sumbangsi ilmu dari bapak-bapak dan ibu-ibu di Poltek Makassar. Dan perkenalkan adik-adik, nama kakak Linda Chandler, kakak Executive Controller, kakak taruna Taruna di kampung dan saya yang sekarang namanya menjadi Poltek Bank, kakak angkatan kedua TLSU tahun 2000. Dan sekarang kakak bertugas sebagai Supervisor Executive Controller Antara Sekian Balikpapan. Dari kakak penulis baru sebulan ini mulai ngevlog tentang sekolah-sekolah penerbangan di Indonesia, khususnya jurusan Executive Controller. Jadi buat adik-adik yang pengen tahu lebih banyak informasi tentang si pencatat, tips dan trik, boleh mengunjungi blog atau kakak yang nanti akan kakak di kolom chat di sini. Terima kasih Kak Linda. Kakak Linda, bisakah atau bolehkah Kakak Linda menjelaskan tentang apakah itu LLU dan sekarang mungkin gabungan antara KP, PA dan LLU yang dulu. Nah itu bisa minta tolong dijelaskan biar adik-adik itu mengerti. Secara umum ya, untuk program LLU atau lalu lintas udara yang saat ini di ADKP Makassar, misalnya yang dulu dengan PLLU dan ALLU tempat di STPI. Nah, sekarang dia berubah menjadi namanya LLU atau lalu lintas udara ya. Itu nanti ke depan setelah lulus kalian akan bekerja sebagai atau Executive Controller. Tapi untuk tahun 2020 ini karena memang khusus pola pembibitan, saya mau confirm dulu sama Mas Bayu, apakah untuk pola pembibitan ini dia auto jadi PNS atau seperti yang jalur reguler bisa milih? Untuk pola pembibitan yang sekarang, dia setelah lulus otomatis nanti menjadi PNS seperti itu. Iya. Kenapa kita untuk tahun ini cuma buka pola pembibitan? Karena kita akan menghabiskan dulu lulusan yang ada. Jadi kita itu kalau membuka jurusan, kita akan melihat dulu pasarnya ada nggak. Kalau kita nggak ada pasar, kita nggak akan buka. Itulah kenapa kita jurusan sedikit, karena kita harus ada pasar dulu baru kita buka. Itu seperti itu. Jadi itulah perbedaan kita dengan universitas luar. Kalau kita buka keluar silahkan dari sendiri. Tapi kalau kita di sini kita belajar dulu ke pasar, kita buka. Nah itu habis itu kalau misalkan di Probit bisa langsung PNS. Kalau misalkan di reguler mungkin ada peluang-peluang misalkan di Ernaf ataupun misalkan di perusahaan-perusahaan yang lain. Terima kasih banyak. Baiklah, sebenarnya memang untuk Ernaf sendiri karena COVID-19 pandemik ini ya, jadi untuk tahun 2020 mungkin banyak lulusan dari Poltek dan PPI Curug yang belum
terangkat, bukan nganggur, tapi belum terangkat sampai tahun ini. Dan saya sangat appreciate buat adik-adik. Kenapa saya sangat merekomendasikan untuk untuk jalur pola pembibitan ini adik-adik, karena ketika kalian lulus, kalian itu kalau nggak ada halangan langsung menjadi CPNS. Dan saya sendiri, karena memang waktu itu termasuk angkatan perempuan ya, jadi saya belum paham itu perbedaan antara yang di BUMN sama PNS, sehingga ketika saya lulus, saya sebenarnya sudah lulus sebagai CPNS di Kemenhub waktu itu, tetapi karena informasinya yang kurang dan memang masih awal, jadi saya memilih untuk mengundurkan diri dan lanjut di salah satu BUMN di Indonesia. Tetapi so far ketika saya sudah menjadi pegawai dan saya melihat prospek dari teman-teman PNS, saya melihat prospek untuk teman-teman di PNS itu justru bagus. Yang pertama, ketika kalian lulus nanti, kalian akan menjadi regulator atau instruktur. Dan untuk jenjang pendidikannya, teman-teman di PNS itu memang lebih cepat. Bahkan teman-teman PNS itu bisa go internasional ya, yang saat ini ada atas perhubungan, terus banyak beasiswa-beasiswa yang memang itu kuotanya tuh lebih besar untuk teman-teman yang PNS. Jadi so far buat adik-adik, kalau ada pemikiran bahwasanya PNS itu seperti PNS itu kurang menarik, itu harap dibuang jauh-jauh, karena ini kakak yang berbicara secara pengalaman dan kakak sudah melihat sendiri bahwasanya jadi seorang PNS itu keren. Dan kenapa kakak berikan jalur pola pembibitan? Satu, karena memang dari sisi biaya di pola pembibitan itu jauh lebih murah ya. Sekarang karena kakak sendiri sering aktif menulis artikel dan pernah terlibat langsung dengan survei di International Federation of Air Traffic Controller waktu itu. Jadi kakak banyak belajar tentang prospek ke depan. Di Indonesia sendiri tahun 2020 sampai 2035 kita memasuki satu era yang dinamakan bonus demografi, atau dalam bahasa Inggrisnya demographic dividend. Dan tahun 2000 sampai 2035 adik-adik persaingan semakin keras karena usia produktif lebih banyak dari usia yang non produktif. Jadi 15 tahun kemudian ke depan ini memang untuk mencari lapangan kerja ini sangat susah karena usia produktif ini akan ada terus diprediksi sampai 2035. Tetapi memang ada satu tantangan karena kita yang saat ini sudah masuk dalam revolusi industri yang keempat, dan salah satunya di dunia penerbangan. Inilah MLLU ini adalah salah satu impact dari terjadinya revolusi industri. Yang dulu jurusan PA ini banyak banget ya dibuka ya, tetapi sekarang di lapangan sendiri mereka yang di daerah-daerah ini sudah pindah ke bandara yang lebih besar karena sistem klaster. Jadi zaman dulu untuk pengurusan sesuatu yang kita sebut flight plan atau rencana penerbangan masih dikerjakan secara manual. Dengan adanya revolusi industri, yang dulunya manual sekarang digantikan oleh sistem computerized. Jadi orang tuh udah nggak perlu datang secara manual di briefing office dan mengisi flight plan. Itu salah satu, dan memang ada begitu banyak lagi pengaruh dari revolusi industri ini di dunia penerbangan. Karena itu kalian yang saat ini sudah berminat untuk menjadi calon taruna di ATKP Makassar, menurut kakak tuh udah disinilah jalan yang tepat, bagus lah, karena nggak akan seperti mungkin teman-teman yang lain yang harus berjuang untuk melamar sana melamar sini. Jadi kenapa nggak kalian fokus aja di sini, fokus untuk masa depannya kalian 3 tahun lulus out of PNS. Itu dari kakak. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya ini Kak Linda. Jadi seperti yang dijelaskan Kak Linda tadi, bahwa dunia sekarang itu persaingannya sudah sangat berat. Jadi dunia usia produktif jauh lebih banyak daripada sekarang.
Iya. Jadi ini ada pertanyaan dari Ade Dwi Putra. Kakak, bagi yang udah daftar polisi, bolehkah daftar Poltekbang? Tentu boleh, karena polisi dia tidak terhubung dengan jalur SSCN-nya di Dikdin, jadi bisa. Oke, ada lagi pertanyaannya, pendidikan berapa tahun kakak di Poltekbang? Pendidikan di Poltekbang untuk sekarang diploma 3, jadi di Poltekbang pendidikannya 3 tahun. Biasanya itu untuk kurikulum sekarang. Jadi semester pertama sama semester kedua itu di ATKP di Poltekbang Makassar. Mungkin untuk yang 2 semester lagi mungkin dia dipergunakan untuk on the job training. Jadi di Poltekbang Makassar nanti pada waktu pendidikan kalian akan melakukan job training di bandara. Nah itu di sana kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu di bandara seperti itu. Dan itu mengaksikan deh di sana deh. Iya. Ada lagi Ya, ada lagi. Iya itu. Ya. Kakak memang sempat survei kepada semua teman-teman controller, terutama yang perempuan ya. Karena memang dari IPATKA sendiri itu International Federation of Air Traffic Controller, mereka mendirikan satu gugus tugas yang bernama Equality, Diversity, and Ethics Task Force. Jadi gugus tugas ini memang fokus untuk concern pada gender equality terhadap perempuan, dan ditemukan untuk khusus di Indonesia ya, dalam 1 dekade ini peningkatan jumlah tenaga kerja air traffic controller perempuan itu meningkat. Kenapa? Dan ada beberapa faktor ya, salah satunya itu high pay salary. Jadi memang gajinya kita tuh cukup memuaskan. Besar kecilnya maksudnya kakak itu kan it depends on the person ya, bagaimana kita mengelola. Tapi secara overall berdasarkan survei itu memang gajinya kita memuaskan. Dan yang kedua, pekerjaan sebagai air traffic controller itu pensionable, jadi permanen. Dari mukanya kita masih cantik sampai kita sudah menjadi jemput, itu tetap kita masih dipakai sampai kita memasuki usia pensiun, yaitu 58 tahun. Jadi, dan yang ketiga tuh fasilitas dan tunjangan untuk kaum perempuan itu memang sangat support dari pemerintah maupun perusahaan sebagai navigation provider ya. Melahirkan, kita disupport uang untuk laktasi, dan saat cuti juga kita masih digaji. Waktu kita melahirkan. Di sisi lain tuh yang terakhir kan banyak tuh orang tua atau adik-adik mungkin merasa khawatir untuk memasuki atau memilih dunia karya penerbangan sebagai bagian hidupnya ya. Karena akhir-akhir ini bahkan yang sekelas BUMN kita tahu bersama ada kasus pelecehan terhadap kaum perempuan. Dan untuk di Airnav sendiri atau teman-teman itu sendiri, meskipun kita bekerja di dunia yang didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi memang tidak ditemukan ada kekerasan atau pelecehan seksual terhadap kaum wanita. Jadi kaum wanita itu betul-betul diakui profesionalismenya dan dihargai, bahwa misalnya kaum wanita atau tenaga kerja wanita itu adalah sesuatu yang istimewa dan yang sederajat dengan laki-laki, seperti itu. Terima kasih. Jadi kakak jurusan yang bagus untuk prospek kerjanya ke depan apa ya? Ya, coba. Jadi prospek yang kerjanya bagus ke depan itu semuanya bagus deh. Iya. Jadi tergantung dari pertama, kalian kalau sudah masuk belajarnya bagaimana? Apakah belajarnya biasa-biasa saja atau belajarnya luar biasa? Kalau kalian belajarnya luar biasa, pasti masa depan kalian akan luar biasa pula. Seperti itu. Dan untuk nanti jenjangnya, nanti ke depan, apabila kalian sudah masuk ke dunia kerja, itu juga tergantung dari hasil dari kerja kalian. Kalau kalian belajar luar biasa, otomatis di dunia kerja
kalian akan jadi luar biasa pula. Dan yang pertama mungkin kalau masih pertama kalian masuk menjadi operator atau dibilangnya masih ini apa namanya, kerja di tempatnya seperti misalnya kalau ATC kerja di tower, atau misalkan kalau teknisi kerjanya menjadi teknisi. Nanti setelah kalian masuk, kalian nanti bisa maju berjenjang ke level manajemen. Nah jadi berjenjang deh ke depannya seperti itu. Tapi untuk prospek ke depan semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus, tergantung kalian nanti masuk belajarnya luar biasa atau biasa saja. Nah seperti itu. Terima kasih. Dan untuk Nurul Indar Hidayat. Oke, Alif, Kak, untuk tes yang akan diseleksi apa saja? Jadi nanti tes yang akan diseleksi dia pertama adalah ini apa namanya, TKD apa? SKD. Setelah SKD nanti di situ ada kesehatan, kesertaan, habis itu wawancara, psikotes juga nanti di situ. Terima kasih untuk Alif. Ada lagi pertanyaan? Oh, Kakak Linda, ceritain dong tentang blogernya bagaimana. Yang di situ kan saya lihatin kan membahas tentang ATC, tentang apa seperti itu ya. Mungkin yang sebagai apa namanya enter apa dibilang itu yang menarik, apa yang berkecimpung di dunia internet seperti itu. Dan blogernya bagaimana? Ya coba ceritain dong. Sebenarnya sih ini berawal dari rasa kepeduliannya kakak ya. Setelah itu kakak berusaha untuk mengedukasi agar lebih banyak orang-orang yang tahu tentang dunia internet seperti apa. Awal-awalnya kakak capek lah harus menjelaskan ke satu persatu orang ya. Akhirnya kakak berinisiatif tahun 2012 kakak membuat satu blog tentang sekolah penerbangan di Indonesia, lebih fokus lagi ke controller. Dan bulan lalu kakak mulai vlog di YouTube, membahas juga tentang topik yang sama, tetapi tentunya lebih update lagi ya yang saat ini. Karena menurut kakak sih kalian pasti saat ini memang aksesnya lebih mudah untuk mencari informasi di internet, tapi kalau kita yang saat ini sudah di kondisi nyaman, tak mau turun untuk mengedukasi adik-adik yang saat ini ingin mencari tahu sama siapa lagi. Karena memang di vlog saya ini, saya memang kejar deadline-nya agar menyesuaikan dengan tahapan tes yang akan dilaksanakan di si pencatar. Jadi kalau kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, kalian bisa nonton video tutorial atau tips dari kakak sebelum tes tersebut. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari AL lagi. SKD itu apakah sama dengan TPA? SKD itu adalah tes kompetensi dasar, itu dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Itu mirip-mirip dengan TPA sih. Jadi di sana mirip dengan TPA. Jadi adik belajar aja di situ TPA atau apa yang SKD itu. Nanti di online deh. Itu banyak deh di internet itu. Itu saja deh. Belajar SKD itu pasti langsung keluar. Sekarang enak deh. Nggak seperti dulu kita mau belajar apa bingung. Ya. Sekarang buka internet, aplikasi belajar SKD. Nah, kamu belajar di situ deh. Kalau kamu mau coba, ada juga yang asal resmi dari BKN. Nah, kamu bisa belajar bagaimana cara mengisinya. Jangan sampai nanti kamu salah-salah isi, belum sempat selesai sudah kamu ketik selesai. Nah, itu kalau selesai itu berarti sudah selesai pekerjaanmu semua. Harusnya kamu misalnya kamu pilih next. Nah, kamu bisa belajar itu di BKN. Lihat aja di websitenya BKN, cara di situ nanti cara belajar SKD di situ. Ada ininya apa? Aplikasinya. Mungkin saya mau ditambahkan sedikit kak. Ya. Coba ada yang bisa ditambahkan, Kakak Linda? Oh ya, untuk SKD sendiri itu terdiri dari 3 macam tes ya. Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua TIU, tes intelijensi umum.
Dan kalau tadi ada yang bertanya apakah TPA itu sama dengan SKD, sebenarnya TPA itu bagian dari SKD, yaitu tes intelijensia umum, bahasa lainnya itu tes potensi akademik atau tes bakat skolastika. Dan yang satu lagi bagian terakhir dari tes SKD adalah TKP atau tes karakteristik pribadi. Begitu. Jadi TPA itu sama aja dengan TEU. Sama saja itu sebenarnya. Iya. Iya, mantap.